Pagi ini saya akan sharing dengan saudara, berbagi satu pengajaran firman Allah yang temanya saya berikan judul The Victory of Love. Saya mau bicara tentang bahwa kasih Tuhan kepada kita itulah yang menjadi sumber kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Dari awal saya ingin tegaskan sama saudara bahwa sesungguhnya membuat kita lebih daripada pemenang, yang menjadikan kita mengalami namanya kemenangan demi kemenangan. Itu bukan karena besarnya masalah yang kita hadapi atau kecilnya masalah yang kita hadapi. Karena seringkali kita berpikir kita menang kalau masalah kita hadapi itu kecil. Bukan besar kecilnya masalah yang menjadikan kita orang Kristen lebih daripada pemenang. Saya mau bilang sama saudara, karena kasih Kristus yang diberikan kepada kita, besarnya kasih Kristus buat setiap kita. Dan percayalah, yakinlah pagi ini bahwa kasih Kristus yang diberikan dalam kehidupan setiap kita itu sangat besar. Saya ingin dari awal setiap kita memahami yang membuat iman Kristen kita itu berkemenangan dalam hadapi pencobaan. Itu bukan karena kecilnya atau besarnya masalah yang kita hadapi. Sumber kemenangan kita itu karena besarnya kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Pujian yang pertama tadi katakan, karya terbesar Kristus mati di atas kayu salib. Itulah wujud kasihnya. Itulah sumber kemenangan kita gitu. Nah, mari kita akan sama-sama belajar tentang sumber kemenangan kita itu adalah kasihnya Tuhan. Kita sama-sama baca ayatnya, Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 37 saudara ya. Kita baca bergantian gitu ya. Saya baca 31, Anda 32, 37-nya sama-sama kita membaca. Roma 8, 31 ayatnya begini kata firman Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Teruskan 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33 saudara ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34 terus. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35 ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 36 teruskan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Mari kita akan sama-sama membaca di ayat 37, baca sama-sama dengan keras 2 dan 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya percaya sih ayat ini adalah rentetan ayat yang sering kali kita membacanya, sering kali kita merenungkan. Bahkan saya percaya setiap kita orang-orang Kristen sering mendengar tema-tema khotbah yang dibacakan yang isinya dari ayat-ayat ini. Sering kita mendengar hamba-hamba Tuhan, para pendeta mengkhotbahkan Roma 8 ayat 31 sampai ayat 37. Sehingga saya percaya bunyi kalimat-kalimat dari rentetan ayat yang kita baca gak asing buat kita. Ayat yang sangat familiar. Seingat saya pun berkali-kali mengkhotbahkan tentang ayat ini tentu dengan tema yang berbeda. Salah satunya tema adalah Tuhan pembela kita. Saya pun ambil dari ayat ini. Ya, mari kita akan sama-sama belajar. Yang saya mau sampaikan pada bagian poin pertama adalah begini. Satu hal yang kita tidak boleh lupa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah begini. Yesus Tuhan itu sangat mengasihi kita. Karena ternyata
kemenangan kita dalam menghadapi setiap pencobaan, kemenangan setiap kita dalam menghadapi setiap ujian-ujian kehidupan, kesesakan, penindasan, penderitaan, aniaya. Alkitab tadi kita baca ternyata yang menjadi sumber kemenangan kita itu adalah besarnya kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan Anda tidak usah bimbang pagi ini, Anda tidak usah ragu mempertanyakan lagi, percayalah, yakinlah bahwa kasih Tuhan yang diberikan kepada kita itu sangat besar. Nah, kasih Tuhan yang sangat besar yang diberikan buat kita itu ternyata yang menjadi kunci kemenangan dalam kehidupan kita. Jangan pernah dibikin bimbang oleh setan, jangan pernah dibuat bimbang dan ragu oleh iblis bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Mari saya akan mulai pengajaran firman Allah ini. Saya akan coba tunjukkan sedikit saja sebuah cerita background daripada suratan Roma atau kitab Roma pasal 8 ini. Backgroundnya kira-kira kurang lebih seperti ini. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, saat kondisi jemaat di kota Roma, orang-orang Kristen di kota Roma itu menghadapi aniaya, ya, menghadapi tekanan yang berat yang begitu luar biasa. Singkat cerita begini, saya pendekkan. Di masa itu, pada zaman Paulus, pada jemaat orang Kristen, pada generasi Paulus, kekaisaran Romawi itu dipimpin oleh seorang kaisar yang sangat kejam. Suka disebut gangguan jiwa, seorang yang psikopat, seorang yang sadis gitu ya. Kejam, suka bunuh orang. Nama kaisar itu Kaisar Nero. Makanya saya suka mengutarakan kepada saudara, jarang orang tua ketika punya anak kasih nama anaknya Nero. Jarang kita dengar anak manusia dikasih nama Nero. Kenapa? Karena nama Kaisar Nero bukan terkenal karena kebaikannya. Kaisar Nero bukan terkenal karena murah hatinya atau istimewa. Dia enggak. Dia terkenal kesadisannya. Orang ini terkenal kekejamannya dan kejahatannya. Makanya saya pikir enggak sudi gitu ya. Orang kalau punya anak dikasih nama Nero. Justru yang kita jumpai kebanyakan di sekitar kita, orang kalau punya anjing seringkali anjingnya dikasih nama Nero. Justru dipakai nama binatang. Kebanyakan dikasih nama anjing yang mahal-mahal tuh, yang galak-galak, anjing pelacak. Siapa namanya Pak? Nero. Kebanyakan justru Nero dipakai kasih nama untuk binatang. Saya ulang sekali lagi, pada masa Rasul Paulus ada di mana jemaat di Roma, ini mereka ditindas kejam, diperlakukan kejam oleh kaisar bernama Nero, dianiaya. Mereka ditangkap, dimasukkan dalam gelanggang, kira-kira begitu, diadu sama binatang buas, sama singa atau macan misalnya. Kalau Anda baca dalam sejarah suci, dalam pertumbuhan sejarah gereja, jemaat di Roma itu mengalami kesesakan, aniaya, penderitaan yang mengerikan seperti itu. Manusia diadu sama binatang. Bahkan kalau Anda pernah nonton salah satu film, masih ada film lama sampai hari ini, film kolosal, Quo Vadis judulnya. Itu ngeri ya. Kalau kita nonton memang ngeri. Itu orang-orang Kristen di kota Roma ditangkap, diikat di sebuah tiang kayak disalibkan kayak Yesus. Dikasih kayu, dikasih semacam ranting-ranting, dibakar hidup-hidup sama Kaisar Nero. Kejamnya begitu. Ini orang psikopat. Masa ada manusia orang Kristen diikat di tiang panjang kayak salib, dibakar hidup-hidup. Jadi penerang pada waktu malam. Itu sadisnya, psikopatnya si Kaisar Nero, kejam. Jadi intinya saya pendekkan, di masa itu orang-orang Kristen di kota Roma teraniaya, sadis, mengerikan penderitaan mereka. Mereka mengalami kesesakan yang luar biasa. Nah, dalam situasi tindasan, tekanan, kesesakan yang begitu hebat, di tengah-tengah pencobaan ujian iman yang begitu luar biasa, Rasul Paulus menguatkan iman mereka, memberikan surat kepada jemaat di Roma. Dia tuliskan dalam Roma pasal 8 ayat 35. Ayo sama-sama kita baca di ayat 35. Apa kata Paulus sang rasul, kata gembalanya ini kepada jemaat di kota Roma? Apa kata firman Allah di sini? Ayo sama-sama kita baca 2 dan 3.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini satu nasihat yang sangat powerful. Menurut saya ini satu nasihat yang sangat hebat dari seorang hamba Allah bernama Paulus. Ketika jemaat di kota Roma, ketika orang-orang di Kristen di Roma itu mengalami goncangan iman yang luar biasa, Paulus melepaskan perkataan-perkataan firman, perkataan iman seperti ini. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Sampai urusan gak ada yang dimakan. Karena mereka takut keluar, takut sembunyi. Sembunyi dalam goa-goa, sembunyi di tempat-tempat tersembunyi, sampai mau makan gak ada. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Sampai urusan penderitaan, soal kebutuhan pokok makanan, kelaparankah, ketelanjangankah, sampai baju gak ada. Mungkin telanjang pakai baju, gak ada baju. Sampai bahaya pedangkah? Ini bicara maut, seperti sebuah peperangan yang ganas. Sampai urusannya nyawa, urusan kematian. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Sampai urusan bahaya, urusan pedangkah, kematian, maut. Paulus katakan gak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus ingin menyampaikan, ingin menanamkan sebuah kepercayaan iman yang tanpa ragu. Bahwa kasih Kristus lebih besar dari penderitaanmu. Kasihnya Tuhan yang diberikan kepadamu lebih besar daripada kelaparan, lebih besar daripada ketelanjangan, sampai bahaya daripada pedang. Kasih Kristus lebih besar daripada segala sesuatu. Dan kalau kita baca terus tadi, dikunci nasihat Paulus dengan ayat 37. Apa kata firman Allah di ayat 37? Ini lebih super duper, menurut saya lebih powerful. Dikunci dengan kata-kata yang sangat hebat, saudara ya. Lihat ayat 37. Saya ingin sama-sama kita membaca kembali di ayat 37. Ini ayat penting. Ini rahasia penting, menjadi kunci kemenangan dalam kehidupan kita, dalam menghadapi penderitaan dan kesesakan kita. Sama-sama kita membaca Roma 8 ayat 37. 2 dan 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini ayat sangat familiar, sering kita baca, ya kan? Sering kita renungkan, sering disampaikan, dilepaskan dalam tema-tema khotbah oleh banyak pendeta dan hamba Tuhan. Sangat familiar. Menurut saya, walaupun sering kita dengar tema khotbah seperti ini, baca ayat ini, tidak ada salahnya kan? Pagi ini kita lihat kembali ayat ini, kita renungkan kembali ayat ini, supaya di awal tahun 2023, kalau toh misalnya di depan kita menghadapi ujian kesesakan, kita mengalami bahaya, kita mengalami rintangan, jalan tertutup, ada tindasan-tindasan dalam hidup kita. Kita bukan kalah, tapi kita menang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kita tahu kuncinya, kita tahu pijakannya, kita tahu dasar kunci kemenangan kita. Alasan kemenangannya kita tahu. Alasannya adalah ini, kunci kemenangan kita. Saya baca ulang sekali lagi, perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi dikatakan dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa rahasia yang menjadikan kita orang Kristen yang percaya pada Tuhan menjadi lebih daripada orang-orang pemenang? Terjemahan lain berkata, kita lebih daripada pemenang. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, kita bukan kalah tapi menang. Menang. Makanya saya katakan kemenangan kita dalam Yesus bukan karena kecilnya masalah atau besarnya masalah yang kita hadapi. Kunci kemenangan kita, kuncinya rahasia letaknya pada ayat ini. Di mana letak kemenangan kita? Oleh Dia, dikatakan yang telah mengasihi kita. Ini kunci kemenangan. Atau saya baca ulang lebih lengkap, perhatikan baik-baik. Saya berharap
pada pembacaan ayat yang saat ini saya mau baca. Ini tersingkap satu rema yang hidup, menjadi sebuah pewahyuan yang menyala-nyala dalam kehidupan kita dalam jalani tahun baru 2023. Masih suasana tahun baru, saya ingin tanamkan kekuatan-kekuatan iman lewat firman Tuhan yang dilepaskan. Saya baca ulang. Tetapi dikatakan dalam semuanya itu. Dalam semuanya apa? Saya ulang ya. Tetapi dalam semuanya itu semua apa? Semua kesesakan, semua penganiayaan, ya kan? Semua penindasan, sampai kelaparan, sampai ketelanjangan, bahaya, pedang, semuanya itu yang sedang menguji iman kita. Alkitab katakan apa? Pedang, bahaya, kelaparan, telanjang. Dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Rahasianya apa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini dahsyat loh. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita, sumber kemenangan kita itu adalah oleh Dia, oleh Yesus, dikatakan yang telah mengasihi kita. Anda lihat PowerPoint gambar ini. Jadi ternyata titik kekristenan kita itu dimulainya dari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Sumber kemenangan kita itu titiknya dimulai dari sini, bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, ini penting, pemahaman, keyakinan, kepercayaan tanpa bimbang, tanpa ragu bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara, itu menjadi pijakan, itu menjadi dasar, itu menjadi fondasi titik dari kemenangan kita menghadapi semua tantangan dan masalah. Titik kemenangan kita karena Dia Allah Yesus kita mengasihi kita. Jadi saya ulang sekali lagi kata-kata ini. Kunci kemenangan kita yang membuat kita menang bukan karena kecil besarnya masalah. Juga saya tambah, bukan karena kita mengasihi Tuhan membuat kita menang. Ada, jangan kaget dulu dengan kata-kata saya. Dengarkan dulu. Ini penting. Yang membuat Anda dan saya menang itu bukan karena kita mencintai Tuhan, bukan itu. Alkitab yang katakan Roma 8:37 yang menjadi titik, yang menjadi dasar, yang menjadi alasan kemenangan kita menghadapi macam-macam masalah. Gak ada kalahnya, menang, menang, dan menang. Kuncinya di mana? Karena kita paham, kita mengerti, kita yakin dan percaya tidak ada goyah bahwa Yesus Tuhan itu mengasihi aku. Saya pernah ajarkan sama saudara, kita, Anda dan saya, kita semua tanpa kecuali, kita itu gak punya modal untuk mengasihi Tuhan. Kita gak punya kemampuan, maksud saya. Anda dan saya orang Kristen, kita semua, kita gak punya daya, kita itu gak punya kekuatan mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak mengasihi kita, bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan? Itu yang selalu saya ajarkan sama saudara. Makanya kunci kemenangan kita bukan besar kecilnya masalah yang kita hadapi. Juga bukan karena kita mengasihi Tuhan membuat kita menang, bukan itu. Sumber kemenangan kita dasarnya adalah ini. Tuhan dengan kasihnya besar mengasihi kita. Ini penting jadi satu dasar yang tidak boleh goyah. Mungkin ayatnya saya bacakan saja. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Coba sama-sama kita deh membaca ayat ini supaya jadi pemahaman yang baik, supaya Anda nggak gagal paham menangkap apa yang saya barusan katakan. Kemenangan kita bukan karena kecintaan kita kepada Tuhan, tapi karena cintanya Tuhan kepada kita. Itu titik awal kemenangan kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, sama-sama kita baca 2 dan 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ada terjemahan di ayat yang lain, Allah yang bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Ayat ini berkata, inilah kasih itu. Kasih itu apa sih? Nah, ayat ini mendefinisikan. Jangan kesasar ya. Jangan meleset dari sasaran kekristenan kita. Apa sih kasih itu? Kasih itu adalah
bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tidak ada orang bisa mengasihi Allah. Kita nggak punya daya, kita nggak punya modal, kita nggak punya kekuatan untuk bisa mengasihi Tuhan sebelum kita menerima kasih Allah. Harus Allah lebih dulu mengasihi kita, kita rasakan kasihnya, baru kita bisa mengasihi Dia. Saya dalam satu tema pengajaran firman, tema tentang kasih Tuhan ya, tentang tema apa saya pernah ajarkan bahwa ayat ini saya pernah terjemahkan sama saudara. Kita itu kayak seperti cermin, kayak kaca gitu ya. Anda ingat ya pengajaran tentang apa ya? Tentang kasih Tuhan tidak pernah berubah kayaknya saya pernah ajarkan itu. Kita kayak cermin gitu ya. Cuman memantulkan. Kalau kasih Tuhan gak datang sama kita, ya kita gak bisa memantulkan kasih Tuhan. Artinya begini, semakin besar kita sebagai anak Tuhan merasakan, mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, maka semakin besar juga kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Kita bisa balas kasihnya lebih besar dari yang lain. Kenapa? Karena kita pribadi yang betul-betul merasakan, mengalami, aduh kasih Tuhan besar Pak Pendeta sama saya. Makanya ada istilah kasih mula-mula. Setiap orang, setiap pribadi itu pasti punya pengalaman cinta mula-mula, punya pengalaman pertobatan pertama kali. Apa yang Anda alami, saya suka ceritakan ketika Anda mengalami kasih Tuhan pertama. Anda akan merasa begini, aduh cinta Tuhan besar sekali ya sama saya. Sampai Anda nangis, sampai hatimu tergetar gak bisa ngomong. Anda akan berkata, dunia memang ada kasih, tapi kasih Tuhan ini beda. Papa mamaku, ayah ibuku memang cinta sama aku, tapi kasihnya Tuhan ini beda. Kasih Tuhan jauh lebih besar. Anda merasakan gitu loh di hati. Ada tergetar hatimu oleh kasihnya Tuhan. Anda bisa bedakan, papa mamaku cinta luar biasa kepadaku, tapi ini kasihnya Tuhan jauh lebih dalam, jauh lebih indah. Sensasinya itu luar biasa. Sampai begitu mendengar kata-kata, aku mengasihi engkau Yesus. Semua pujian tentang kasih, Anda gak tahan langsung nangis. Ingat dosa kita, ingat kejahatan kita, ingat hidup kita yang kacau, ingat hidup masa muda yang kita buang dengan sia-sia. Salah satu kesaksian saya yang membuat saya bertobat tinggalkan semua perkara dunia, itu adalah ini, pujian. Saya bertobat bukan karena khotbah pengajaran. Saya nyanyi pujian. Jadi ada seorang ibu gembala naikkan satu pujian. Pujian sederhana ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu saya nangis bercucuran air mata. Dan itulah awal pertobatan saya. Dan itulah awal cinta mula-mula Tuhan itu menyerbu hidup saya. Tinggalkan semua, saya putuskan sekolah Alkitab, menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan itu yang terjadi sama saya. Bukan cuma saya punya pengalaman, Anda semua saya percaya punya pengalaman itu. Ya, begitu Anda mengalami kasih Tuhan yang besar menyerbu kehidupanmu, itu kayak cermin, kita balas kasihnya Tuhan. Jadi saya mau katakan sekali lagi, yang membuat kita menang hadapi ujian, tantangan, bahaya, pedang, kelaparan, ketelanjangan, kesesakan, penindasan cuma satu, berangkat dari sebuah titik ini. Kita punya keyakinan Tuhan mengasihi saya. Makanya pagi ini sebelum saya lanjutkan masuk pada berikutnya, dengarkan baik-baik. Seringkali setan tuh datang kepada kita, bikin ragu. Itu adalah senjatanya setan. Itu senjata pamungkasnya setan. Anda tahu nggak bagaimana caranya setan hancurkan iman Kristen kita? Bagaimana caranya setan membuat kita bimbang dan ragu akan kasihnya Tuhan pada kita. Kalahkan kita, hancurkan kita. Caranya bagaimana? Membuat kita itu gak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Membuat kita mulai mempertanyakan, bimbang, ragu akan kasih Tuhan yang besar kepada kita. Begitu Anda tidak yakin, dengarkan saya. Begitu Anda mulai tidak percaya, goyah keyakinanmu bahwa Tuhan mengasihi hidupmu. Disitulah titik kehancuran saudara menghadapi masalah. Disitulah kenapa kita kalah. Jadi kalau Anda tanya pada saya, pendeta, kenapa ada orang Kristen hidup dalam kekalahan? Sebab dia tidak percaya Tuhan mengasihi dia. Sebab titik kemenangan kita rahasianya adalah Allah yang mengasihi kita.
Pokoknya kalau Anda punya sumber ini, Anda punya keyakinan bahwa Tuhan mengasihi hidupmu, Anda gak bisa kalah. Anda akan jadi orang Kristen yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Sekarang juga chatting dengan iman percaya, Tuhan jadikan aku lebih daripada pemenang. Engkau boleh katakan itu dengan iman kepada anak-anakku. Anak-anakku sebutkan namanya, dia akan jadi lebih daripada pemenang. Engkau bisa berdoa untuk suamimu, istrimu, siapa saja termasuk hidupmu. Terutama engkau yang sedang punya tekanan persoalan, engkau yang sedang didera dalam kesesakan masalah. Katakan dengan iman sekarang juga, Tuhan jadikan hidupku lebih daripada pemenang. Sumbernya di mana? Alasannya sederhana, karena engkau percaya saudara. Sebab engkau yakin Tuhan mengasihimu dengan kasih yang besar. Setan hancurkan kita. Caranya bagaimana? Kita dibikin bimbang, kita dibikin ragu. Misalnya begini, Anda mulai berdoa, doamu belum dijawab. Anda mulai berkata gini, saya udah lama pendeta berdoa, 1 tahun lebih 1 bulan saya doa gak dijawab-jawab. Lalu Anda mulai melihat sekitarmu, ada orang-orang Kristen yang masih baru 1 bulan percaya sama Tuhan, baru 3 minggu mungkin masuk gereja. Anda lihat doanya dijawab, doanya didengar, hidupnya luar biasa dalam kuasa kemenangan Tuhan. Lalu Anda lihat diri sendiri, kok aku gak dijawab doanya? Setan mulai masuk di situ. Setan mulai menyuntikkan kata-kata bohongnya. Setan mulai membisikkan berita-berita bohongnya. Dia mulai berkata gini, lihat kan, orang itu loh Kristen masih baru, doa didengar Tuhan, dia dicinta sama Tuhan. Tuhan gak sayang sama kamu, Tuhan gak cinta sama kamu, kamu banyak dosanya, dosamu belum diampuni. Aduh, macam-macam kata-kata dari setan bikin Anda mulai bimbang. Dan ketika Anda mulai makan itu kata-kata setan, Anda mulai bingung gitu, iya ya, kayaknya Tuhan gak mengasihi saya. Nah di sini, ketika Anda mulai berkata, iya ya, kayaknya Tuhan udah mulai gak cinta, gak kayak dulu lagi. Anda mulai meragukan kasih Tuhan. Setan masuk, setan ambil alih kehidupanmu. Kebimbangan, keraguan akan kasih Tuhan, itu adalah tempat yang paling disukai sama setan. Setan ambil alih hidupmu. Dan setan mulai hancurkan kemenanganmu. Setan mulai hancurkan iman kekristenanmu. Begitu saudara mulai ragu bahwa Tuhan mengasihimu, selesai. Kita gak akan bisa menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Sebab titik kemenangan kita, sumber kemenangan kita adalah kita yakin dan percaya. Gak ada bimbang, gak ada ragu. Kita berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kehidupanku. Ketika Anda yakin, percaya Tuhan mengasihi saudara, itu sumber kemenangan buat kehidupan saudara. Mari saya tunjukkan satu ayat. Karena apa yang dibuat oleh setan kepada Yesus sebagai Allah, sebagai anak manusia, itu akan dibuat sama kita. Senjatanya sama saja. Mari kita lihat ya, Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan ayat ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lihat kata-kata dari sorga. Ini adalah deklarasi ayat 17. Ini proklamasi Bapa di sorga tentang anaknya. Itulah Yesus. Saya baca, dikatakan begini. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Saya ulang. Ini proklamasi deklarasi sorga dari Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau kita baca ayat ini, kalau saya baca ayat ini, saya berpikir begini, kayaknya kata-kata Bapa di sorga, deklarasi ini lebih pas, lebih cocok diucapkan setelah Yesus bangkit, hari ketiga dia hidup, bangkit dari orang mati. Mestinya cocok ayat ini. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lebih pas. Setelah Yesus pelayanan, setelah Yesus menyelesaikan visi misi Bapaknya, setelah dia terakhir apa? Dia mati kemudian bangkit naik ke sorga. Cocok terima kata-kata deklarasi ini. Inilah anak yang kukasihi.
Yang saya mau nyatakan bilang sama saudara, ketika sorga mendeklarasikan, ketika Bapa memproklamasikan, inilah anak yang kukasihi. Yesus belum bikin apa-apa. Yesus belum memulai pelayanan, belum menyembuhkan orang sakit. Dia belum mati di atas kayu salib, belum buat apa-apa. Sorga, Bapa berkata, ini adalah anak yang kukasihi. Makanya Yesus begini, begitu dia keluar dari sungai Yordan setelah dibaptis, dengan gagah. Tidak ada takutnya hadapi tantangan ujian persoalan. Karena dia tahu sumbernya apa. Bapakku di sorga mengasihi aku. Ini sumber kemenangan loh. Kenapa Anda cemas? Dengarkan saya. Kenapa sekarang Anda mulai ragu? Anda cuma bisanya nangis, rempat-rempat tangan, dak-diduk saja hidupmu. Karena Anda sudah mulai meragukan. Anda sudah mulai kehilangan percaya bahwa Tuhan mengasihi hidupmu. Hari ini saya ada di depan saudara, hadir di layar televisi atau handphone saudara. Saya mau katakan sama saudara, ingat baik-baik, jangan frustasi dulu. Jangan putus asa. Apalagi engkau berkata, saya mau akhiri hidup saya pendeta. Sabar dulu. Saya mau berkata, Tuhan mengasihimu. Ketika kau sadar, ketika engkau yakin, ketika kau bangkit dan percaya ada Bapa, ada Tuhan mengasihi aku, itu sumber kemenanganmu. Letak kemenangan kita lebih daripada pemenang ketika kita percaya ada Tuhan mengasihi kita. Dialah pembela kita. Yesus belum buat apa-apa, tapi sorga berkata, ini anakku kasih. Ada saya mau tunjukkan satu pasal berikutnya. Ini cara setan bikin ragu. Makanya jangan ragu sekarang. Saya tunjukkan ayatnya, Markus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Di rumah Anda baca sampai ayat yang keempat ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus kepada gurun untuk dicobai iblis. Apalagi? Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Apa yang terjadi ketika Yesus lapar? Ini kan ujian, ini pencobaan. Lapar kok. Bicara makan kan ada kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi. Lapar. Saya nggak tahu kelaparan saudara apa yang Anda butuhkan hari ini. Makan, minum, rumah, modal, jalan keluar. Apa sih kebutuhan saudara hari ini? Hari itu Yesus makanan dibutuhkan karena dia lapar. Apa kata Alkitab? Lalu setiap kali kita punya persoalan, butuh kemenangan, selalu muncul kalimat ini. Lalu datanglah si pencoba itu, itulah iblis, dan berkata kepadanya, tidak asing kita kata-kata ini, jika engkau anak Allah. Iblis berkata jika engkau anak Allah. Padahal Yesus memang sungguh-sungguh dia benar-benar adalah anak Allah. Tapi kenapa si setan, si iblis pakai kata jika segala. Jika engkau anak Allah. Artinya gini, seolah-olah si setan, si iblis berkata gini, jangan-jangan kamu ini bukan anak Allah. Jangan-jangan kamu bukan anak Allah. Masa anak Allah kok di padang gurun gini? Masa anak Allah kok menderita? Masa anak Allah kok sengsara? Masa anak Allah kok sengsara susah begini hidupnya? Seolah-olah iblis berkata, jangan-jangan kamu bukan anak Allah. Sehingga dia berkata begini, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tapi di ayat yang keempat, Yesus menang. Baca di rumah ya. Yesus berkata begini, manusia itu hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Yesus menang. Di sini saya ingin nyampaikan sama saudara, kalau orang Kristen ada dan saya nggak tahu jati diri kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita nggak ngerti jati diri bahwa Bapa kita mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar. Kalau Anda mulai ragu akan jati dirimu, engkau ragu akan kasih Bapa yang besar, maka yang kita kejar, kalau kita perhatikan ini adalah kebutuhan-kebutuhan hidup. Membuat kita bimbang dan ragu, gak percaya kepada firman Allah. Ingat jawaban Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan saja. Manusia hidup bukan dari hanya kebutuhan-kebutuhan itu saja, tapi dari setiap firman. Kalau orang gak tahu jati dirinya, larinya bukan kepada firman, taatnya bukan pada firman, bukan janji Tuhan, tapi dia lebih condong kepada kebutuhan. Aku tidak punya kebutuhan, aku perlu kebutuhan segala macam. Jadi bimbang meneragu, bukan menang tapi kalah. Kemenangan Yesus karena dia tahu jati dirinya. Hari ini saya cuma ingin mengembalikan, ya, cuma mau menyadarkan, cuma mau kasih shock, bikin kaget Anda yang Anda mulai meragukan kasih Tuhan.
Ini masih di awal tahun, suasana tahun baru. Saya cuma mau ingatkan sama saudara bahwa kasih Tuhan besar sama saudara. Kasih Tuhan itulah modal menjadi kemenangan kita. Orang bimbang, orang ragu karena dia gak percaya Tuhan mengasihi dia. Kalau Tuhan mengasihi kita, percayalah Tuhan tidak akan biarkan kita kalah. Dia jadi pembela kita. Jelas dikatakan dalam ayat ini, ayat 37, bahwa Tuhan akan jadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena oleh Dia dikatakan yang mengasihi kita. Jadi sumber kemenangan kita Anda udah dapatkan hari ini. Percaya, yakin, jangan pernah dibuat bimbang ragu oleh setan. Tuhan tetap mengasihi saudara. Kalau Anda menemukan Tuhan mengasihi aku bukan kalah, aku menang. Saya berdoa tahun 2023 itu tahun kemenangan. Tahun yang mendatangkan kebaikan. Pintu-pintu yang terbaik akan Tuhan bukakan dalam hidup saudara. Kalau hari ini ada yang tertutup, percaya gini, Tuhan mengasihi saudara. Pagi ini pun tidak mustahil pintu yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.